Seragam bukan simbol kekuasaan, tapi tanggung jawab. Tapi bagaimana kalau seragam justru digunakan untuk menindas yang lemah? Hari itu, aku melihat sendiri bagaimana keadilan bisa ternoda oleh keserakahan. Hari itu aku baru saja keluar dari rapat panjang di markas besar. Kepala masih penuh dengan laporan dan strategi, tapi rasanya lega karena pekerjaan besar hari itu akhirnya selesai. Aku duduk di kursi belakang mobil dinas, membuka sedikit jendela agar angin sore masuk. Jalanan di luar padat seperti biasa, tapi suasananya tenang. Sampai ponselku bergetar. Nama istriku muncul di layar. Aku tersenyum kecil sebelum mengangkat. "Ya sayang, sudah di rumah?" Tanyaku ringan. Tapi yang kudengar bukan nada ceria seperti biasanya. Suaranya bergetar. "Mas, aku ditilang tuh," katanya pelan. Aku diam sejenak, mencoba mencerna. "Ditilang? Di mana?" "Di simpang dekat pasar." Katanya aku melanggar lampu merah, padahal jelas-jelas lampunya masih hijau. Aku sudah jelaskan, tapi mereka tetap maksa. Nada suaranya terdengar campuran antara takut dan kesal. Aku tahu Sari bukan tipe yang melanggar aturan. Ia selalu hati-hati, apalagi di jalan. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang mulai naik. "Kamu tenang dulu. Jangan debat." "Aku kesana," kataku pendek. "Tidak usah." "Mas, aku takut malah memperkeruh," balasnya cepat. "Tunggu di situ," ujarku dengan nada yang tak bisa ditawar. Aku menutup telepon, lalu memberi instruksi sopir untuk menuju lokasi. Dalam perjalanan aku menatap keluar jendela. Matahari sore menembus kaca, membuat bayangan panjang di wajahku. Di kepalaku banyak hal berputar. Aku tahu, ada banyak polisi baik di luar sana. Tapi ada juga yang lupa makna sebenarnya dari seragam yang mereka pakai. Dan aku tidak akan diam jika ketidakadilan terjadi, apalagi pada orang yang kucintai. Lalu lintas macet membuat perjalanan terasa lama. Aku mencoba menahan diri agar tidak terpancing emosi. Aku seorang perwira. Aku terbiasa menghadapi tekanan. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan soal jabatan, melainkan tentang seseorang yang seharusnya dilindungi, bukan dipermalukan di pinggir jalan. Ketika mobil mulai mendekati simpang yang disebut Sari, aku melihat kerumunan kecil di sisi jalan. Ada 2 polisi berdiri di dekat mobil sedan abu-abu milik kami. Sari berdiri di sampingnya, tampak berusaha menjelaskan sesuatu. Wajahnya menegang. Di sekitarnya beberapa orang sudah mengeluarkan ponsel, merekam dari jauh. Aku turun dari mobil tanpa bicara. Suasana langsung berubah. Beberapa mata menatap mungkin mengenali wajahku, tapi aku tak peduli. Aku berjalan perlahan mendekat, menatap situasi dengan tenang. Salah satu polisi, yang tampaknya lebih tua, menoleh. Ekspresinya berubah ketika melihatku. "Selamat sore, Pak," sapanya cepat, suaranya terdengar gugup. Aku menatap Sari dulu. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku pelan. Dia mengangguk, tapi matanya berkaca. "Aku tidak tahu kenapa mereka tetap menilang, Mas. Aku sudah bilang aku tidak melanggar." Aku memandang polisi itu. "Apa pelanggarannya?" tanyaku datar. "Lampu merah, Pak." Ibu menerobos. "Berdasarkan apa?" "Ya, sesuai pengamatan kami di lapangan." Aku menatap lampu lalu lintas di kejauhan. "Ada kamera di simpang ini, bukan?" Ada, Pak. Tapi kami belum sempat lihat rekamannya." Aku menyilangkan tangan di dada. "Jadi kalian menilang tanpa bukti pasti?" Polisi muda di belakangnya menunduk. Yang satu lagi berusaha tersenyum, tapi jelas ketakutan. "Prosedurnya begitu, Pak. Kami menindak langsung di lapangan." Aku tak meninggikan suara. Aku tahu, semakin keras aku bicara, semakin orang akan memperhatikan. Tapi justru ketenangan bisa lebih menekan. Prosedur itu dibuat untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menekan mereka. "Kalian tahu siapa yang kalian tilang?" Mereka saling pandang, tidak menjawab. "Istri saya," ujarku pelan. Keheningan langsung terasa. Polisi muda itu kaget, sementara yang lebih tua mencoba tersenyum paksa. "Oh, kami tidak tahu, Pak. Kami hanya menjalankan tugas." Menjalankan tugas dengan menuduh tanpa bukti. Aku menatap mereka dalam diam. Rasanya dada ini sesak bukan karena marah, tapi kecewa. Aku sudah puluhan tahun mengenakan seragam. Aku tahu betul artinya tanggung jawab. Tapi melihat orang berseragam memperlakukan rakyat seenaknya, rasanya seperti ditusuk dari dalam. Sari menyentuh lenganku, mencoba menenangkanku. "Mas, sudah, ayo pulang," katanya lirih. Aku menatapnya dan menggeleng. "Tidak, sayang. Ini bukan soal kita saja." Aku melangkah mendekat ke polisi itu. "Saya tidak akan marah kalau kalian menjalankan aturan. Tapi kalau kalian menegakkan hukum tanpa bukti, itu bukan hukum.
Itu kesewenang-wenangan. Polisi itu menunduk makin dalam. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, sebagian masih merekam. Aku tahu, sebentar lagi kabar ini bisa menyebar kemana-mana. Tapi bagiku, bukan viralnya yang penting. Yang penting mereka belajar sesuatu hari ini. Aku menarik napas panjang. Tolong panggil atasan kalian, kataku tenang. Baik, Pak. Sebentar, jawabnya cepat. Sambil menunggu, aku berdiri di sisi mobil, menatap lalu lintas yang terus berjalan. Suara klakson bersautan, tapi di kepalaku hanya ada satu hal. Bagaimana seragam bisa kehilangan maknanya begitu cepat? Aku bukan ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin keadilan ditegakkan dengan cara yang benar. Karena kalau hukum dijalankan dengan kesombongan, maka yang akan hancur bukan hanya citra institusi, tapi kepercayaan rakyat. Ketika Kapolsek datang beberapa menit kemudian, ia langsung menyalamiku dengan wajah tegang. Aku menyambutnya dengan sopan, tapi tatapanku tidak berubah. Saya tidak datang untuk cari masalah, Pak, kataku. Saya hanya ingin tahu apakah di wilayah ini hukum masih berlaku untuk semua orang atau hanya untuk yang lemah. Ia terdiam sesaat sebelum mengangguk. Saya mengerti, Pak. Izinkan kami periksa dulu. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dalam hati aku berdoa semoga hari itu bukan hanya menjadi pelajaran untuk mereka, tapi juga untukku. Bahwa keadilan, seberapapun kecilnya perkara, tetap harus ditegakkan. Karena kalau aku diam hari ini, besok mungkin ada orang lain yang diperlakukan lebih buruk. Dan itu tidak akan pernah bisa aku biarkan. Aku masih bisa merasakan sisa ketegangan dari kejadian sore itu. Setelah Kapolsek datang, suasana memang agak mereda, tapi rasa tidak enak di dadaku belum hilang. Istriku Sari duduk diam di sampingku di dalam mobil. Ia menatap keluar jendela, berusaha menenangkan diri. Mobil berjalan pelan meninggalkan lokasi, tapi pikiranku masih tertinggal di sana. Aku melihat kembali wajah polisi yang menilangnya, penuh keraguan tapi tetap memaksa benar. Ada sesuatu yang ganjil dari cara mereka bersikap, seolah mereka tahu salah, tapi pura-pura yakin. Itu yang paling membuatku kesal. Begitu sampai di rumah, Sari langsung masuk tanpa banyak bicara. Aku tahu dia masih syok. Ia perempuan yang sabar, jarang sekali emosi. Pada hari ini jelas berbeda. Aku duduk di ruang tamu, melepas topi dinas dan menatap foto keluarga di dinding. Senyum di foto itu terasa jauh. Beberapa menit kemudian Sari keluar dari kamar. Ia membawa secangkir teh untukku. Mas, katanya pelan, aku tadi tidak bermaksud membuat masalah. Aku cuma kaget waktu mereka menuduh aku melanggar. Aku menatapnya lembut. Aku tahu, sayang. Kamu tidak salah. Tapi kenapa mereka seperti itu? Aku sudah tunjukkan surat-surat, aku jelaskan dengan sopan. Tapi tetap saja mereka tidak mau dengar. Mereka malah bilang aku banyak alasan. Aku menatap matanya. Ada luka kecil di sana. Bukan luka fisik, tapi luka harga diri. Ia bukan marah karena ditilang, tapi karena diperlakukan seperti orang yang tak punya suara. Sari, kataku perlahan, masalahnya bukan cuma tentang kamu. Ini tentang bagaimana mereka memperlakukan orang. Kalau kamu saja yang sopan dan jelas bisa mereka tekan seperti itu, bagaimana dengan orang lain yang tidak punya keberanian bicara? Sari diam. Ia menatap ke bawah, menggenggam cangkir erat-erat. Aku cuma takut ini jadi besar, Mas. Aku tahu kamu jenderal, tapi aku tidak mau masalah pribadi kita dibawa ke institusi. Aku tersenyum tipis. Kamu tahu aku bukan tipe yang main kekuasaan. Aku cuma ingin memastikan kebenaran berdiri di tempatnya. Hening sesaat. Angin malam masuk lewat jendela, membawa aroma hujan yang baru turun di luar. Suasana tenang, tapi pikiranku tetap gelisah. Aku tahu masalah ini belum selesai. Beberapa menit kemudian ponselku bergetar. Pesan masuk dari ajudanku. Pak, video kejadian tadi sore mulai tersebar di media sosial. Aku memejamkan mata sejenak. Sudah kuduga. Di zaman sekarang, satu rekaman bisa berubah jadi badai. Aku tidak peduli dengan pandangan orang terhadapku. Tapi aku khawatir ini bisa menimbulkan gesekan antar lembaga. Itu hal terakhir yang kuinginkan. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Di luar, lampu jalan berpendar lembut di antara sisa gerimis. Dunia ini semakin aneh, Sar, kataku tanpa menoleh. Dulu orang takut berbuat salah karena ada hukum. Sekarang, hukum malah dipermainkan oleh orang yang berseragam. Sari mendekat, menatapku dari belakang. Mas, kamu mau melapor? Aku menoleh padanya. Belum tahu. Aku ingin tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak mau menuduh sebelum jelas. Tapi kalau memang terbukti ada penyalahgunaan wewenang, aku tidak bisa diam. Ia menatapku dengan khawatir. Kamu yakin ini tidak akan merusak hubungan antar lembaga?
Aku tersenyum kecil. Kebenaran tidak akan merusak apapun, sayang. Yang merusak adalah kalau kita biarkan kebohongan hidup lebih lama. Malam itu aku duduk di ruang kerja, membuka laptop, menonton rekaman yang dikirim salah satu orangku. Dari video amatir yang diambil warga, terlihat jelas Sari berdiri di pinggir jalan, mencoba menjelaskan dengan tenang. Polisi yang menilangnya berbicara dengan nada tinggi. Aku memperhatikan gerak-gerik mereka satu persatu. Aku hentikan video di satu titik. Wajah polisi itu terlihat jelas. Tatapannya bukan tatapan orang yang menegakkan aturan, tapi tatapan orang yang ingin menang sendiri. Di belakangnya, ada polisi muda yang tampak ragu, seolah tahu apa yang terjadi salah, tapi tidak berani bicara. Aku menarik napas berat. Anak muda itu masih bisa diselamatkan, gumamku. Tapi yang satunya terlalu terbiasa berkuasa. Aku menyimpan video itu, lalu menulis catatan kecil di buku hitam di mejaku. Catatan itu bukan untuk laporan resmi, hanya untuk diriku sendiri. Aku menulis tanggal, waktu, lokasi, dan beberapa kalimat pendek. Titik awal kesewenang-wenangan bukan dari kekuasaan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Sari masuk pelan membawa selimut. "Sudah malam, Mas, tidur dulu," katanya lembut. Aku menatap jam di dinding. Sudah lewat tengah malam. "Kamu tidur duluan. Aku sebentar lagi." Dia menatapku lalu mengangguk dan pergi ke kamar. Setelah ia pergi, aku menatap kembali layar laptop. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Perasaan ini bukan hanya tentang marah, tapi kecewa. Karena yang seharusnya menjadi pelindung justru mencederai kepercayaan rakyat. Aku tahu besok aku harus mengambil langkah. Bukan untuk mencari masalah, tapi untuk menegakkan sesuatu yang perlahan mulai hilang dari negeri ini. Rasa tanggung jawab di balik seragam. Aku mematikan layar, merapikan meja, lalu menatap keluar jendela untuk terakhir kali malam itu. Langit gelap, hanya beberapa bintang yang tampak samar. Tapi aku tahu, dalam gelap sekalipun, kebenaran tetap punya cahaya, tinggal siapa yang berani menyalakannya. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Besok, aku akan cari tahu semuanya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Sari menatapku dari seberang meja, mencoba tersenyum. Tapi aku tahu pikirannya masih di kejadian kemarin. Dia berusaha terlihat tenang, tapi matanya masih menyimpan rasa tidak percaya atas perlakuan yang ia alami. Aku menyalakan televisi untuk mengalihkan suasana. Namun yang muncul di layar justru membuatku terdiam. Sebuah stasiun berita menayangkan potongan video amatir. Seorang wanita ditilang polisi di pinggir jalan. Tulisan di bawah layar berbunyi viral. "Polisi tilang istri jenderal." Sari langsung menunduk. Aku menatapnya. Ia tidak bersalah, tapi situasi ini pasti membuatnya merasa malu. Aku mematikan televisi. "Sudah, tidak perlu kita pikirkan komentar orang," kataku tenang. "Tapi Mas, ini jadi ramai. Aku takut mereka salah paham," katanya dengan suara pelan. Aku menggeleng. "Biarkan saja. Aku akan tangani dengan caraku." Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat. "Selamat pagi, Pak Jenderal. Saya Kapolsek yang kemarin. Ingin bertemu sebentar kalau Bapak berkenan." Nada suaranya terdengar hati-hati, bahkan sedikit gugup. "Baik, saya ke sana," jawabku singkat. Setelah menutup telepon, aku berdiri dan mengambil jaket dinas. "Aku ke Polsek dulu, sayang." Sari menatapku khawatir. "Mas, tolong jangan marah di sana." Aku tersenyum tipis. "Aku tidak datang untuk marah. Aku datang untuk bicara." Perjalanan menuju kantor polisi terasa sunyi. Mobil berjalan pelan melewati deretan toko yang baru buka. Aku menatap keluar jendela, melihat aktivitas pagi yang biasa. Tapi di kepalaku sudah tersusun banyak hal yang ingin kukatakan. Aku tahu pertemuan ini bukan sekadar formalitas. Ini ujian kesabaran dan prinsip. Begitu sampai di halaman Polsek, suasananya berbeda dari biasanya. Beberapa anggota berdiri tegak di depan, menyambut dengan sikap hormat yang kaku. Tatapan mereka penuh canggung. Aku tahu mereka pasti sudah mendengar kabar yang beredar. Kapolsek menungguku di depan pintu, menyalamiku dengan senyum tegang. "Selamat pagi, Pak Jenderal. Mohon maaf atas kejadian kemarin." Aku membalas salaman itu, tapi mataku tetap menatap lurus. "Saya ingin mendengar langsung dari Anda, bukan sekadar minta maaf." Kami masuk ke ruangannya. Udara di dalam terasa pengap meski pendingin udara menyala. Di meja besar ada beberapa berkas tilang, segelas kopi dan map coklat yang tampak baru dibuka. Kapolsek mempersilakan aku duduk. "Kami sudah melakukan pemeriksaan awal, Pak.
terkait anggota kami yang menilang istri Bapak. Aku duduk dengan tenang. Siapa yang menilang? Bribka Dedi, Pak. Ia sudah kami panggil untuk dimintai keterangan. Aku menatapnya tajam. Apakah Anda sudah melihat rekaman CCTV di simpang itu? Ia terdiam sejenak lalu menjawab, belum, Pak. Kami sedang mengajukan izin untuk memintanya dari Dinas Perhubungan. Aku menghela napas pelan. Seharusnya itu hal pertama yang Anda lakukan. Kalau kalian bisa cepat menilang tanpa bukti, kenapa lambat sekali saat mencari kebenaran? Kapolsek tertunduk. Saya minta maaf, Pak. Kami tidak bermaksud menyepelekan. Aku bersandar di kursi. Saya tidak butuh permintaan maaf. Saya butuh penjelasan. Mengapa anggota Anda menilang tanpa dasar jelas? Dan mengapa mereka tetap memaksa walau sudah dijelaskan? Kapolsek membuka map, membaca laporan singkat. Dalam laporannya, anggota kami menulis bahwa istri Bapak melanggar lampu merah. Tapi memang tidak ada bukti foto atau video. SWA mengandalkan pengamatan. Aku menatapnya lama. Anda tahu pengamatan manusia bisa salah. Tapi hukum tidak boleh bergantung pada perasaan. Suasana hening beberapa saat. Aku bisa mendengar bunyi detik jam di dinding. Di luar, suara kendaraan sesekali terdengar samar. Kapolsek menegakkan badan. Saya akan pastikan masalah ini diselidiki tuntas, Pak. Tidak ada niat dari kami untuk mempermalukan pihak manapun. Aku mengangguk perlahan. Baik, tapi saya tidak ingin kasus ini hanya berhenti di meja Anda. Saya ingin tahu kenapa bisa terjadi kesalahan seperti itu. Apakah ini karena kelalaian, atau karena ada kebiasaan buruk yang sudah dibiarkan terlalu lama? Kapolsek menatapku, tampak bingung harus menjawab apa. Aku bisa melihat kegelisahan di wajahnya. Kalau kalian menegakkan hukum, lakukan dengan hati-hati. Karena setiap keputusan yang kalian ambil di jalan raya bisa menentukan nasib seseorang, ujarku pelan tapi tegas. Kapolsek mengangguk cepat. Saya paham, Pak. Baik, saya akan tunggu hasil penyelidikan dalam 2 hari. Saya ingin semuanya jelas, kataku sambil berdiri. Ia kembali menyalamiku. Kali ini lebih mantap. Siap, Pak. Kami akan segera tindak lanjuti. Aku meninggalkan ruangan itu dengan langkah tenang. Tapi di dalam hati, aku tahu urusan ini belum selesai. Ini bukan cuma soal istriku. Ini soal sistem yang sudah terbiasa salah dan menganggap itu hal biasa. Saat aku melangkah keluar, aku melihat beberapa anggota berdiri di halaman, memperhatikanku dengan wajah tegang. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka sebentar sebelum masuk ke mobil. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Orang-orang berjalan, kendaraan melintas, hidup terus berjalan seperti biasa. Tapi di kepalaku hanya satu hal, jika tidak ada yang berani menegur kesalahan kecil hari ini, maka suatu saat kesalahan besar akan dianggap wajar. Dan sebelum hal itu terjadi, aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Pagi berikutnya, suasana di rumah terasa lebih tenang, tapi pikiranku justru makin tidak tenang. Aku duduk di ruang kerja sambil menatap laporan di meja. Di sudut meja, laptop terbuka dengan tab video yang menampilkan rekaman viral kejadian kemarin. Aku sudah menontonnya berkali-kali, tapi tetap ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sari masuk membawa secangkir kopi. Masih sudah dari tadi di sini? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Aku sedang menunggu laporan dari Polsek. Mereka janji kirim hasil pengecekan hari ini. Dia duduk di kursi depan meja memperhatikanku. Kamu benar-benar ingin teruskan ini? Aku menatap matanya. Ini bukan soal ingin atau tidak. Ini soal benar atau salah. Kalau dibiarkan, orang seperti mereka akan terus melakukan hal yang sama. Dia mengangguk pelan, lalu keluar meninggalkanku sendirian. Aku menatap layar laptop lagi, menekan tombol play. Suara di video jelas, polisi menuduh dengan nada tinggi. Istriku mencoba menjelaskan dengan sabar, dan beberapa orang merekam dari jauh. Tidak ada kekerasan, tapi cara mereka berbicara sudah cukup menunjukkan arogansi. Ponselku berdering. Nomor Kapolsek. Selamat pagi, Pak Jenderal. Kami sudah dapatkan hasil rekaman dari CCTV. Dan, tanyaku cepat. Kalau boleh Bapak datang ke kantor untuk melihat langsung. Ada hal yang perlu kami jelaskan. Nada suaranya terdengar tegang. Aku tahu, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Aku langsung berangkat. Sesampainya di Polsek, suasananya berbeda dari 2 hari lalu. Lebih sepi tapi tegang. Beberapa anggota menunduk ketika aku lewat. Kapolsek menyambutku di depan ruangannya. Ekspresinya kaku. Kami sudah siapkan rekamannya, Pak, katanya. Aku duduk di depan meja. Sebuah layar diputar.
Rekaman dari kamera jalan menunjukkan mobil istriku berhenti di lampu kuning, lalu melaju tepat saat lampu berubah hijau. Tidak ada pelanggaran. Semua sesuai aturan. Kapolsek ingin menghentikan video di titik itu. Jadi istri Bapak memang tidak melanggar. Aku menghela napas pelan. Seperti yang saya duga. Tapi ada hal lain, Pak, lanjutnya. Kami menemukan sesuatu di rekaman beberapa hari sebelumnya. Ia memajukan waktu video. Terlihat mobil lain diberhentikan di titik yang sama. Lalu seorang polisi mendekat, berbicara sebentar. Dan aku memperhatikan dengan seksama. Ada gerakan kecil ketika pengendara menyerahkan sesuatu ke tangan polisi itu. Kapolsek menekan jeda. Anggota yang terlihat di video ini adalah orang yang sama yang menilang istri Bapak. Ruangan mendadak hening. Aku menatap layar lama, mencoba menahan rasa kecewa yang mulai mengalir. Kalian sudah tahu ini? Kami baru menemukannya tadi pagi. Ini bukti kuat ada pelanggaran disiplin, bahkan mungkin pidana. Aku menegakkan badan. Berarti dia tidak sekadar salah menilang, tapi sudah terbiasa bermain di jalan. Kapolsek menunduk. Sepertinya begitu, Pak. Aku berdiri, menatap layar terakhir kali. Bapak tahu apa artinya ini, kan? Iya, Pak. Kami akan proses sesuai aturan. Aku menatapnya dalam-dalam. Pastikan bukan hanya formalitas. Jangan tutup mata hanya karena dia bagian dari institusi Anda. Saya tidak mau melihat ada laporan yang disamarkan. Kapolsek mengangguk cepat. Saya mengerti. Aku berjalan keluar ruangan, melewati beberapa anggota yang tampak canggung. Salah satunya polisi muda yang sempat kulihat di lokasi kejadian, berdiri di dekat pintu. Ia menatapku sebentar, lalu berkata, "Pelan. Maaf, Pak. Waktu itu saya sebenarnya tahu ibu tidak salah, tapi saya tidak berani bicara." Ku berhenti dan menatapnya. Kenapa? Saya takut dimarahi senior, Pak. Di sini, kalau junior melawan senior, bisa repot. Aku menatap wajahnya yang muda dan jujur itu. Nah, kalau kamu takut bicara jujur, kamu sudah kalah sebelum bertugas. Ia menunduk dalam. Aku menepuk bahunya pelan sebelum melangkah pergi. Di perjalanan pulang, aku tidak banyak bicara. Sopirku pun diam, mungkin merasa suasana di mobil terlalu berat. Aku menatap keluar jendela, melihat lalu lintas pagi yang padat. Mobil-mobil berbaris, orang berjalan tergesa, dan di setiap perempatan polisi berdiri mengatur lalu lintas. Aku bertanya dalam hati, berapa banyak di antara mereka yang benar-benar menjalankan tugas dengan hati, dan berapa yang hanya menjalankan rutinitas tanpa nurani. Sesampainya di rumah, Sari sudah menunggu di teras. "Bagaimana, Mas?" Aku duduk di sampingnya, menghela napas panjang. "Kamu benar, kamu tidak melanggar, tapi masalahnya lebih besar dari itu. Polisi yang menilang kamu sudah sering melakukan hal yang sama." Sari menatapku kaget. "Sering?" Aku mengangguk. "Sudah ada bukti video. Ini bukan kesalahan kecil, ini kebiasaan." Ia diam lama. "Mas, kamu akan laporkan?" Aku memandang jauh ke depan. Aku akan bicara dengan mereka dulu. Aku tidak ingin ini jadi perang antar institusi. Tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak tahu. Sari memegang tanganku. "Aku tahu kamu tidak bisa diam melihat ketidakadilan. Tapi tolong hati-hati. Kadang, orang yang kamu lawan bukan hanya individu, tapi sistem yang sudah terbentuk." Kata-katanya menancap di kepala. Ya benar, aku tahu perlawanan terhadap kebiasaan salah tidak akan mudah. Tapi diam juga bukan pilihan. Malamnya, aku duduk di ruang kerja, menatap layar kosong di laptop. Aku menulis beberapa kalimat pendek di dokumen baru. Keadilan tidak akan hidup kalau kebenaran dibiarkan mati di tangan orang yang takut bicara. Kalimat itu kubaca berulang-ulang sebelum kututup laptop. Malam terasa sunyi, tapi di dalam diriku api kecil mulai menyala, api yang tidak bisa lagi dibiarkan padam. Hari itu aku memutuskan untuk tidak langsung berangkat ke markas besar. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan lebih dulu. Setelah sarapan, aku menelepon ajudanku dan meminta agar mobil disiapkan menuju kantor Polres. Aku tahu langkah ini akan menarik perhatian banyak orang, tapi aku tidak peduli. Kadang, kalau ingin menegakkan sesuatu yang benar, kita harus siap menghadapi pandangan orang lain. Di perjalanan, pikiranku terus berputar. Aku bukan ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin sistem ini belajar. Aku sudah terlalu lama melihat orang kecil ditindas karena tidak punya pangkat atau jabatan. Kadang keadilan hanya milik mereka yang berani bicara keras. Tapi hari ini, aku ingin menunjukkan bahwa keadilan seharusnya milik semua orang. Begitu tiba di Polres, suasana mendadak berubah.
Beberapa anggota yang sedang duduk langsung berdiri dan memberi hormat. Aku membalas singkat dan berjalan lurus menuju ruang Kapolres. Di depannya sudah menunggu beberapa pejabat kepolisian, termasuk Kapolsek tempat kejadian kemarin. "Selamat pagi, Pak Jenderal," sapa Kapolres dengan senyum kaku. "Kami sudah menyiapkan laporan lengkap." Aku mengangguk. "Baik, saya ingin mendengar langsung penjelasan dari anggota yang menilang istri saya." Kapolsek tampak gelisah. "Orangnya sudah kami panggil, Pak. Sebentar lagi datang." Tak lama kemudian seorang polisi berpangkat brigadir masuk. Aku mengenal wajah itu. Wajah yang kemarin terlihat begitu percaya diri menilang istriku. Kini wajah itu pucat. Keringat dingin di pelipisnya terlihat jelas. Ia menatap lantai tak berani menegakkan kepala. "Silakan duduk," kataku tenang. Ia duduk dengan tangan bergetar. Kapolres memberi isyarat agar ia bicara. "Ceritakan dari awal," perintahku. "Kenapa kamu menilang istri saya?" Polisi itu menelan ludah, suaranya pelan dan gemetar. "Istri Bapak berhenti di garis kuning lalu melaju saat lampu belum sepenuhnya hijau, Pak." Aku mengangguk pelan. "Dan kamu yakin itu pelanggaran?" "Iya, Pak. Saya kira itu melanggar aturan lalu lintas." Aku menatapnya tajam. "Kamu kira atau kamu tahu?" Ia terdiam. Beberapa detik berlalu, lalu ia berkata lirih, "Saya tidak benar-benar tahu, Pak. Saya cuma mengikuti arahan senior." Ruangan langsung hening. Semua yang ada di sana menunduk. Aku bisa melihat wajah Kapolsek mulai tegang. "Jadi kamu menilang orang tanpa tahu aturannya, hanya karena seniormu bilang begitu?" Tanyaku lagi, nadaku mulai meninggi. "Maaf, Pak. Saya hanya..." "Cukup." Aku memotong ucapannya. "Kamu tahu siapa istri saya?" Ia menggeleng cepat. "Bagus. Artinya kamu tidak pilih-pilih orang. Tapi sayang, kamu kan juga tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu baru saja mencoreng seragam yang kamu pakai." Kapolres mencoba menenangkan suasana. "Pak Jenderal, kami akan ambil tindakan tegas terhadap oknum ini." Aku menatapnya tajam. "Ini bukan soal satu oknum. Ini soal budaya. Kalau anak buahmu bisa menilang tanpa tahu aturan, berarti pengawasan di sini lemah. Dan kalau ada yang terbiasa menerima uang terima kasih, itu bukan salah individu lagi. Itu kesalahan sistem." Kapolres menunduk. "Kami akui, ada banyak hal yang perlu dibenahi, Pak." Aku berdiri. Saya tidak mau mempermalukan institusi, tapi saya juga tidak mau melihat yang salah terus dibiarkan. Saya akan laporkan ini ke Mabes, tapi saya beri waktu seminggu untuk menunjukkan perubahan nyata di wilayahmu. Kalau dalam seminggu tidak ada langkah yang jelas, saya sendiri yang akan datang kembali, dan kali ini bukan untuk bicara baik-baik. Kapolres langsung berdiri tegap. "Siap, Pak. Kami akan tindak lanjuti." Aku melangkah keluar tanpa banyak bicara. Begitu keluar dari ruang itu, beberapa anggota menatapku dengan campuran rasa kagum dan takut. Aku tidak ingin disegani karena pangkat, tapi karena sikap. Namun aku tahu, sebagian dari mereka mungkin justru merasa aku sedang mencampuri urusan internal mereka. Di luar, udara terasa panas. Aku membuka kancing seragam bagian atas dan menarik napas panjang. Ajudanku menghampiri. "Pak, sudah selesai?" "Belum," jawabku pelan. Ini baru permulaan. Dalam perjalanan pulang, aku menerima pesan dari seorang rekan di Mabes. "Pak, kasus ibu sudah ramai di media sosial. Banyak yang memuji tindakan Bapak datang langsung. Tapi hati-hati, ada juga yang merasa Bapak terlalu keras terhadap polisi." Aku hanya membaca tanpa membalas. Aku tahu risikonya. Dunia sekarang cepat sekali menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Habis aku menyempalimatkan opini publik. Yang aku pedulikan hanya satu. Kebenaran tetap harus berdiri. Sesampainya di rumah, Sari sudah menunggu di ruang tamu. Ia tersenyum kecil saat aku datang. "Aku lihat di berita, semua orang membicarakan kamu, Mas. Banyak yang kagum." Aku menatapnya lelah. Kagum bukan yang aku cari. Aku hanya ingin mereka belajar sesuatu. Sari mendekat dan duduk di sebelahku. "Tapi kamu sadar, apa yang kamu lakukan hari ini bisa mengubah banyak hal." Aku diam sejenak. Aku tahu. Tapi perubahan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Kalau semua orang diam, tidak akan ada yang berubah. Sari menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, pastikan langkah kecilmu tidak berhenti di sini, Mas." Kata-katanya menancap dalam. Malam itu aku merenung lama di beranda rumah. Langit gelap tapi angin berhembus tenang. Dalam hati aku tahu badai belum datang. Yang kulakukan baru membuka pintu masalah yang lebih besar. Dan entah siap atau tidak, aku harus terus melangkah. Karena saat sudah bicara tentang keadilan, mundur bukan pilihan.
Hari itu udara di markas besar TNI terasa berbeda. Suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi bisik-bisik kecil. Aku bisa merasakannya sejak langkah pertama memasuki gedung. Pandangan orang-orang yang biasanya penuh hormat kini bercampur rasa ingin tahu. Beberapa bahkan tampak was-was. Aku tahu alasannya. Video kedatanganku ke kantor polisi sudah menyebar luas. Semua orang membicarakannya. Di kantor, di media sosial, bahkan di televisi. Beberapa memuji keberanianku, tapi tak sedikit pula yang menilai aku mencampuri urusan yang bukan ranahku. Di ruanganku, ajudanku Letnan Satria masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada surat dari atasan langsung," katanya sambil menyerahkan map berwarna coklat. Aku membuka surat itu perlahan, isinya singkat tapi tajam. Diharapkan Jenderal Wisnu memberikan klarifikasi terkait tindakan pribadi yang berdampak terhadap hubungan antar institusi TNI dan Polri. Aku menatap tulisan itu lama. Tidak ada nada marah, tapi aku tahu maknanya. Ini peringatan halus. Aku sudah menyentuh batas yang sensitif. "Baik, jadwalkan saya bertemu Panglima sore ini," kataku datar. Satria tampak khawatir. "Pak, kalau boleh saya bicara?" Aku menatapnya. "Bicaralah. Banyak orang di dalam sini yang sebenarnya mendukung Bapak, tapi mereka takut suara mereka dianggap melawan kebijakan bersama. Kalau boleh saran, mungkin Bapak sebaiknya sedikit menahan diri dulu." Aku menghela napas pelan. "Satria, kalau aku mulai menahan diri di depan ketidakadilan, maka semua prinsip yang kupegang selama ini tidak ada artinya." Ia diam. Tak berani membalas. Aku tahu maksudnya baik, tapi aku juga tahu kemana arah angin bertiup. Menjelang sore aku memasuki ruang Panglima. Seorang lelaki paruh baya dengan wajah tenang namun sorot mata tajam menatapku begitu aku masuk. "Silakan duduk, Wisnu," katanya. Suaranya tenang, tapi tegas. Aku duduk di hadapannya. Di meja, sudah ada beberapa lembar laporan dari berbagai sumber. Ia membuka satu map dan berkata, "Kamu tahu kenapa saya panggil, kan?" Aku mengangguk. "Ya, Pak. Tentang kejadian di Polres." Panglima bersandar di kursinya. "Aku sudah lihat rekamannya. Dan aku tahu kamu tidak salah, tapi kamu juga tahu, tindakanmu sudah membuat hubungan dengan Polri sedikit tegang." Aku menatapnya mantap. "Saya hanya ingin menegakkan keadilan, Pak. Tidak lebih." Ia menatapku lama. "Aku paham, tapi Wisnu, kita hidup di sistem. Kadang kebenaran tidak bisa ditegakkan dengan cara yang keras. Ada waktunya bicara, ada waktunya menunggu." Aku menggeleng pelan. "Kalau kita selalu menunggu, yang salah akan terus punya ruang, Pak. Saya tidak bisa menutup mata ketika seorang aparat menindas warga, apalagi istri saya sendiri." Panglima terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menatapku dengan tatapan lebih dalam. "Aku tahu kamu orang jujur, dan aku menghargai itu. Tapi kamu juga harus tahu, orang jujur seringkali tidak disukai. Kamu sadar, kamu sedang melawan bukan cuma satu orang polisi, tapi sistem yang sudah lama terbentuk." Kata-katanya menancap dalam, tapi aku tetap tenang. Kalau tidak ada yang berani melawan sistem yang salah, maka kita semua bersalah, Pak. Panglima tersenyum kecil. "Kamu masih seperti dulu, tidak berubah." Ia berdiri menepuk pundakku. "Baiklah, aku tidak akan menahanmu, tapi berhati-hatilah. Tidak semua orang ingin melihatmu berhasil memperbaiki keadaan." Aku berdiri dan memberi hormat. "Siap, Pak." Ketika keluar dari ruangan itu, langkahku terasa berat. Aku tahu ucapan Panglima bukan sekadar peringatan. Itu tanda bahwa sekarang aku berjalan di atas garis tipis antara benar dan berbahaya. Sore itu, aku menerima panggilan tak terduga dari Kapolres yang kemarin kukunjungi. "Pak Jenderal, bolehkah kita bicara?" "Ada perkembangan baru," suaranya terdengar cemas. "Ada apa?" tanyaku. "Anggota yang Bapak temui kemarin, Brigadir Andi, tiba-tiba menghilang sejak pagi. Ponselnya mati, rumahnya kosong, kami sedang mencarinya." Aku terdiam beberapa detik. "Menghilang?" "Iya, Pak. Dan satu hal lagi, rekaman CCTV yang kami jadikan bukti hilang dari server. Kami tidak tahu siapa yang menghapusnya." Aku merasakan sesuatu di dada. Bukan marah, tapi campuran antara kecewa dan waspada. "Kalian yakin ini bukan kebetulan?" "Tidak, Pak. Kami curiga ada yang mencoba menutupi kasus ini."
Aku menatap kosong keluar jendela. Langit sore berubah oranye kemerahan. Baik, saya akan turun lagi besok pagi. Setelah panggilan itu berakhir, aku duduk lama di kursi kerjaku. Ruangan terasa sunyi. Di luar suara burung mulai terdengar kembali, tapi pikiranku penuh dengan tanda tanya. Sari masuk tanpa suara, membawa segelas teh hangat. Kamu kelihatan gelisah, Mas. Aku memandangnya. Anggota yang menilang kamu hilang. Ia terkejut. Hilang? Maksudmu kabur? Entah. Tapi rasanya ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Sari duduk di sebelahku. Mas, kamu yakin mau teruskan ini? Kadang, kebenaran bisa membuat orang-orang kuat merasa terancam. Aku menatapnya lama. Aku tidak takut pada kebenaran. Yang aku takutkan hanya satu. Kalau aku berhenti di tengah jalan, orang-orang yang salah akan merasa menang. Ia menunduk. Aku tahu kamu tidak akan diam, Mas. Tapi aku mohon, hati-hati. Jangan sampai yang kamu lawan adalah mereka yang tak terlihat. Aku diam. Kalimat itu seperti gema yang terus berputar di kepalaku bahkan setelah ia keluar dari ruangan. Malam semakin larut. Aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap lampu kota dari jendela. Dalam hati aku tahu satu hal pasti, badai sudah datang. Dan kali ini mungkin aku harus siap kehilangan banyak hal demi mempertahankan satu kata yang selalu kupegang sejak awal, keadilan. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Awan tebal menggantung di langit seolah tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi hari ini. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan seragam lengkap. Sorot mataku di pantulan kaca tampak tegas, tapi di balik itu ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Beban. Sari berdiri di pintu, memperhatikanku dalam diam. Kamu yakin mau turun langsung lagi, Mas? Suaranya pelan tapi syarat kekhawatiran. Aku mengangguk tanpa menoleh. Aku tidak bisa duduk diam saat kebenaran mulai dihapus, Ri. CCTV hilang, anggota menghilang, dan orang-orang mulai pura-pura tidak tahu. Malam aku tidak turun, siapa yang akan meluruskan ini? Dia menarik napas panjang. Tapi kamu tahu, Mas, mereka bisa saja menjebakmu. Kamu sudah membuat banyak pihak tidak nyaman. Aku menatapnya lewat cermin. Justru karena itu aku harus datang. Mereka harus tahu, aku tidak akan mundur. Sari mendekat dan menggenggam tanganku. Kalau begitu berhentilah satu hal, kau apa itu? Jangan biarkan amarah mengambil alih. Kamu berjuang untuk kebenaran, bukan untuk membalas. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku janji. Di perjalanan menuju Polres, ajudanku Letnan Satria duduk di sampingku dengan wajah serius. Pak, saya dapat kabar semalam ada beberapa berkas internal dihapus dari sistem Polres. Data tilang, laporan kejadian, semua hilang. Aku menatapnya tajam. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang dalam, Pak, tapi belum tahu siapa. Kapolres sendiri tampak tertekan. Aku menghela napas pelan. Semua mulai mengarah ke satu hal. Ini bukan sekadar kelalaian, ini sabotase. Seseorang sedang berusaha menutup kebenaran. Ketika kami tiba, suasana Polres terasa jauh berbeda. Tak ada lagi sambutan hormat seperti sebelumnya. Beberapa anggota menatap dari kejauhan, sebagian menghindar. Di depan pintu ruang Kapolres, dua petugas berdiri dengan sikap kaku. Kapolres menyambutku dengan senyum tipis. Wajahnya tampak lelah, matanya merah seperti kurang tidur. Pak Jenderal, terima kasih sudah datang. Langsung saja, ada kabar baru? Tanyaku tegas, ia menelan ludah. Kami sudah temukan jejak terakhir Brigadir Andi. Semalam dia sempat menghubungi seseorang dari internal sini. Setelah itu dia hilang. Siapa orang yang dia hubungi? Kapolres menatap ke arah pintu tertutup di ujung lorong. Kompol Rahmat, kepala unit lalu lintas. Aku menatapnya lama. Panggil dia ke sini. Beberapa menit kemudian, seorang pria berkumis tebal dengan seragam rapi masuk. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam penuh perhitungan. Ia memberi hormat lalu berdiri tegap. Kompol Rahmat, kataku perlahan. Kamu mengenal Brigadir Andi? Iya, Pak, dia bawahan saya. Dia menilang istri saya lalu menghilang. Rekaman CCTV dan data tilang juga hilang. Semuanya terjadi di bawah tanggung jawab kamu. Ia menatapku tanpa ekspresi. Saya baru tahu pagi ini, Pak. Mungkin ada kesalahan sistem. Aku mencondongkan badan. Jangan coba-coba berbohong di hadapanku. Rahmat tetap tenang. Saya tidak berbohong, Pak. Tapi kalau Bapak menuduh saya terlibat, saya rasa itu tidak adil tanpa bukti. Nada suaranya tenang, tapi dingin. Ada keangkuhan di sana. Aku bisa merasakan bahwa dia bukan sekadar pejabat biasa.
Dia seseorang yang tahu cara bermain aman di balik aturan. Kapolres berdehem pelan. Pak Jenderal, izinkan kami tangani internal dulu. Aku menatapnya tajam. Internal? Sudah berapa lama kata internal jadi alasan untuk menutup-nutupi kesalahan? Ruangan langsung senyap, semua menunduk, aku berdiri. Kalian pikir aku datang ke sini untuk mengancam? Tidak, aku datang untuk mengingatkan. Seragam yang kalian pakai itu simbol kehormatan. Tapi kalau kehormatan itu digunakan untuk menutupi kebusukan, maka seragam itu tidak ada artinya. Kapolres menelan ludah, wajahnya tampak makin tegang. Kami akan segera lakukan penyelidikan lebih dalam, Pak. Aku menatapnya dingin. Pastikan bukan hanya formalitas. Saat aku hendak keluar, Kompol Rahmat berkata dengan nada datar. Dengan segala hormat, Pak Jenderal, mungkin sebaiknya Bapak tidak terlalu jauh mencampuri. Ini bisa memperkeruh keadaan antara dua institusi. Langkahku terhenti. Aku menoleh perlahan. Saya tidak mencampuri. Saya hanya menuntut tanggung jawab. Jangan salah paham antara menegakkan keadilan dan mengganggu sistem. Tatapan kami bertemu. Tajam, kaku, dan penuh tekanan. Sekilas aku bisa melihat bahwa di balik sikap tenangnya, ada sesuatu yang disembunyikan. Sore harinya, aku menerima panggilan anonim di ponsel. Suaranya pelan, seperti berbisik. Pak Jenderal, ini soal Brigadir Randi, dia tidak kabur. Dia disembunyikan, aku langsung tegak. Siapa ini? Tidak penting siapa saya, tapi kalau Bapak ingin tahu kebenaran, datang ke parkiran lama di belakang gudang barang bukti, jam 9 malam. Jangan bawa siapapun, suaranya langsung terputus. Aku duduk diam beberapa saat mencoba mencerna. Ajudanku yang memperhatikan dari jauh mendekat. Ada apa, Pak? Aku menatapnya singkat. Tidak ada. Hanya laporan kecil. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan laporan biasa. Ini undangan ke Medan yang tidak terlihat. Malamnya, aku datang sendirian. Hujan rintik-rintik turun, membuat aspal berkilau di bawah lampu jalan. Parkiran lama itu sepi, hanya terdengar suara air menetes dari atap seng. Aku berdiri menunggu, sampai akhirnya seseorang muncul dari balik bayangan. Seorang pria muda dengan jaket lusuh dan wajah gugup. Pak Jenderal, aku mengangguk. Kamu yang menelepon saya? Ia mengangguk cepat. Saya anggota staf IT, Pak. Saya tahu siapa yang menghapus rekaman CCTV itu. Aku menatapnya tajam. Siapa? Ia menelan ludah. Kompol Rahmat, Pak. Dia yang perintahkan saya hapus data. Katanya itu perintah atasan. Suara hujan makin deras. Aku mematung menatap pria itu lama. Kamu punya bukti? Ia mengeluarkan flash disk kecil dari sakunya. Ini, Pak, backup otomatis dari server lama. Saya simpan diam-diam. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Kamu tahu risikonya? Ia mengangguk. Saya tahu, Pak. Tapi saya sudah bosan lihat yang salah selalu menang. Aku menatap flash disk itu lama. Kecil, tapi berat. Isinya mungkin bisa membuka semuanya. Tapi aku juga tahu, mulai detik ini, aku tidak hanya sedang melawan sistem. Aku sedang melawan orang-orang yang tidak ingin kebenaran muncul ke permukaan. Dan di bawah derasnya hujan malam itu, aku sadar. Inilah titik di mana semuanya berubah. Titik di mana perjuangan bukan lagi soal harga diri, tapi soal keberanian menghadapi ketakutan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara hujan di luar jendela seperti gema dari pikiranku sendiri. Berat, berulang, dan tak kunjung berhenti. Di meja kerjaku, flash disk kecil yang kubawa dari parkiran lama tadi malam tergeletak diam, tapi aku tahu benda kecil itu kini lebih berharga daripada segunung jabatan. Aku duduk lama di depan laptop, menatapnya. Jari-jariku hampir menyentuh port USB, tapi aku ragu. Kalau benar isinya seperti yang dikatakan anak muda itu, maka ini bukan lagi sekadar masalah pelanggaran kecil. Ini bisa meledak besar. Dan kalau aku salah langkah, bukan cuma karierku yang tamat, tapi juga nama institusi yang selama ini kujaga dengan darah dan keringat. Akhirnya, aku menarik napas panjang dan memasukkan flash disk itu ke laptop. Layar menampilkan beberapa folder, backup Wanasiadon, traffic CCTV, dan satu file teks kecil berjudul logdeleted.txt. Aku membuka folder pertama, dan di sana video mulai terbuka otomatis. Rekaman itu menunjukkan tanggal yang sama dengan hari istriku ditilang. Kamera menangkap mobilnya berhenti dengan rapi. Lampu sudah hijau ketika ia melaju. Tidak ada pelanggaran sama sekali. Tapi yang membuat napasku tercekat bukan itu. Di sisi lain jalan terekam jelas seorang pria berpakaian sipil sedang berbicara dengan Kompol Rahmat.
Mereka saling bertukar amplop kecil sebelum Rahmat memberi isyarat ke Brigadir Andi. Aku menatap layar itu lama. Semuanya jelas. Rahmat bukan sekadar melindungi bawahannya. Dia adalah dalang di balik permainan kotor itu. Aku segera menyalin semua data ke hard drive eksternal. Baru saja proses selesai, tiba-tiba layar laptopku berkedip. Sebuah notifikasi muncul. Akses tidak diizinkan. Sistem akan ditutup. Aku mengerutkan kening. Lalu layar gelap total. Beberapa detik kemudian lampu di ruang kerjaku ikut padam. Listrik mati mendadak. Aku langsung berdiri waspada. Jantungku berdetak cepat. Sari yang mendengar dari kamar berlari kecil. Mais kenapa? Aku menatapnya cepat. Matikan semua lampu cadangan. Jangan buka pintu. Mas, ada apa? Tolong Ri, sekarang. Dia menurut, walau matanya penuh kebingungan. Aku meraih pistol di laci meja, lalu menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi di kejauhan aku melihat dua sosok berpakaian gelap berdiri di depan pagar rumah. Aku mendekat ke jendela, memperhatikan lebih jelas. Salah satu dari mereka mengangkat ponsel, berbicara sebentar, lalu memberi isyarat tangan. Mereka tidak datang untuk main-main. Aku mematikan semua lampu, lalu menyelinap ke arah pintu belakang. Sari mengikutiku pelan. Mas, siapa mereka? Aku menatapnya serius. Orang yang tidak ingin kebenaran keluar. Kami berdua bersembunyi di ruang belakang. Dari depan rumah terdengar suara langkah kaki di teras, lalu suara pintu diketuk keras. Pak Jenderal, kami dari kepolisian. Mohon buka pintu, ada pemeriksaan mendadak. Nada suaranya terlalu kasar untuk disebut pemeriksaan biasa. Aku tetap diam. Tanganku menggenggam pistol erat, ketukan berubah jadi hentakan. Sari menatapku dengan wajah panik. Mas, mereka mau masuk. Aku menenangkan suaranya. Tenang, kita tidak akan apa-apa. Beberapa detik kemudian suara itu menghilang. Tapi yang terdengar berikutnya justru suara jendela pecah di ruang depan. Mereka memaksa masuk, aku berbisik pelan. Sari sembunyi di kamar belakang, sekarang. Dia ragu tapi aku menatapnya tegas. Sekarang. Begitu ia pergi, aku mengambil posisi di balik dinding dekat lorong. Langkah sepatu bot terdengar mendekat, pelan tapi pasti. Satu bayangan muncul di ambang pintu. Pria berpakaian hitam dengan sarung tangan. Ia menyorotkan senter, memeriksa ruangan. Saat ia menoleh, aku menekan pelatuk dan menembak ke arah lantai, sekadar memberi peringatan. Berhenti, siapapun kalian, ini rumah seorang perwira tinggi TNI. Pria itu terpaku sesaat, lalu suara lain terdengar dari luar. Kebut sekarang. Mereka lari tergesa keluar rumah, lalu suara mobil terdengar menjauh. Aku menunggu beberapa detik sebelum akhirnya menurunkan pistol. Nafasku berat, tangan masih bergetar. Sari keluar dari kamar dengan wajah pucat. Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Aku menatapnya dengan napas tersengal. Berwika, daring ini bukan untuk memeriksa. Mereka ingin mengambil sesuatu dariku. Matanya menatap ke arah laptop yang rusak. Flash disk itu? Aku mengangguk pelan. Iya, dan untungnya aku sudah punya salinan. Aku membuka laci rahasia di bawah meja dan menyelipkan hard drive kecil di dalamnya. Mulai sekarang Tukiam, nada bisa tinggal di sini dulu. Aku harus bawa ini ke Mabes secepatnya. Sari menggenggam tanganku erat. Mas, aku takut. Aku menatapnya lembut tapi mantap. Aku juga. Tapi kalau kita biarkan mereka menang, semua orang yang jujur akan terus jadi korban. Dia mengangguk perlahan, air mata mengalir di pipinya. Malam itu kami berkemas cepat. Mobil dinas sudah disiapkan Satria yang datang diam-diam lewat jalur belakang. Begitu kami meninggalkan rumah, aku sempat menoleh sekali. Rumah yang biasanya terasa damai kini gelap dan sunyi. Di dalam mobil, Satria menatapku lewat kaca spion. Pak, ini sudah bukan soal tilang lagi. Ini sudah politik. Aku menatap lurus ke depan. Saya tahu, tapi saya tidak akan mundur. Mereka boleh kuasai sistem, tapi mereka tidak akan pernah kuasai kebenaran. Hening mengisi perjalanan malam itu. Lampu kota mulai menjauh, dan suara sirene samar-samar terdengar di kejauhan. Di dalam hatiku, aku sadar, ini bukan lagi soal nama baik. Ini perang diam-diam antara dua kekuatan. Satu yang menjaga kehormatan, dan satu lagi yang hidup dari kebusukan. Dan aku suka tidak suka sudah berada di tengah-tengahnya. Subuh itu dingin dan lembab. Kabut masih menggantung di antara pepohonan ketika mobil kami berhenti di halaman belakang sebuah rumah dinas tua milik seorang perwira pensiunan, sahabat lamaku, Kolonel Purn Bagus. Rumah itu jauh dari kota di pinggiran Bogor, tempat yang dulu sering kupakai untuk beristirahat saat masih berpangkat lebih muda.
Aku turun dari mobil, masih menggenggam hard drive kecil di saku jaketku. Sari keluar dengan langkah pelan, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Di wajahnya terlihat jelas rasa lelah bercampur takut, tapi juga keteguhan. Sesuatu yang membuatku sadar betapa kuatnya perempuan ini. Kolonel Bagus muncul dari dalam rumah dengan wajah heran. "Wisnu, ya Allah, sudah lama sekali. Kenapa datang sepagi ini?" Aku menepuk bahunya lalu berbisik, "Aku butuh tempat aman sementara, Kol. Ada hal serius." "Tolong jangan tanya dulu." Ia menatapku lama lalu mengangguk. "Masuklah. Rumah ini milik sahabat, bukan tamu. Kami masuk." Sari duduk di ruang tamu, sementara aku dan Bagus pindah ke ruang kerjanya yang penuh dengan map tua dan foto-foto masa dinas. Setelah pintu kututup rapat, aku mengeluarkan hard drive dari saku dan meletakkannya di meja. "Kol, apa yang akan kau dengar ini mungkin akan membuatmu sulit tidur malam ini." Bagus menatapku dengan mata yang serius. "Aku sudah melewati banyak malam tanpa tidur di masa perang." "Ceritakan." Aku menyalakan laptop cadangan dan menunjukkan rekaman yang kutemukan dari flash disk. Video itu kembali memutar adegan Rahmat dan seorang pria berpakaian sipil bertukar amplop. Bob menonton dalam diam. Setelah video selesai, ia bersandar, menghela napas panjang. "Astaga, ini bukan urusan kecil, Wisnu. Ini jelas bukti kuat adanya permainan di internal mereka." Aku mengangguk pelan, dan mereka tahu aku sudah memiliki bukti ini. "Tadi malam rumahku diserang. Untung kami sempat kabur." Bagus berdiri berjalan mondar-mandir. "Kau harus lapor langsung ke Mabes, tapi bukan lewat jalur biasa. Kalau mereka sudah sejauh itu, berarti ada tangan yang lebih besar di atas Rahmat." Aku tahu itu. Itulah yang membuat langkahku berat. Aku bukan takut kehilangan jabatan, tapi takut salah langkah bisa membuat kebenaran terkubur selamanya. Sari mengetuk pintu pelan. "Mas, ada telepon dari Satria. Katanya penting." Aku mengangkat telepon itu cepat. "Ya, Sat, bagaimana?" "Pak Kutai, saya dapat info dari dalam. Nama Bapak sudah dicantumkan dalam laporan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang. Mereka mau jadikan Bapak kambing hitam. Mereka bilang Bapak mengancam anggota Polsek." Aku terdiam sesaat. Skenario kotor yang sama sekali tidak kuduga kini sedang berjalan. "Berapa waktu yang kita punya?" "Paling lambat siang ini, surat penahanan bisa keluar." Aku menatap Bagus. Mereka ingin memutarbalikkan fakta. Sari memandangku dengan mata berkaca. "Mas, mereka mau jebak, Mas." Aku mengangguk. "Hiari, dan kali ini mereka main cepat." Bagus mendekat, suaranya pelan tapi tegas. "Kalau seperti itu, kita harus lebih cepat." Aku punya kenalan di Puspom. Orang lama yang masih bersih. Namanya Kolonel Harun. Dia bisa bantu, tapi semua bukti harus lengkap dan diamankan. Jangan ada yang tahu posisi kalian sekarang. Aku mengangguk lalu menyalin semua data ke beberapa salinan kecil dan menyimpannya di beberapa tempat berbeda. Satu dipegang Bagus, satu kuberikan pada Sari, satu lagi kubawa sendiri. Waktu berjalan cepat. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 pagi ketika suara deru mobil terdengar di kejauhan. Kami saling menatap. Bagus membuka sedikit tirai jendela. Mereka datang lebih cepat dari dugaan. Aku menatap Sari. "Kau pergi dengan Bagus lewat pintu belakang. Aku akan alihkan perhatian mereka." "Tidak, Mas," seru Sari spontan. "Aku tidak akan ninggalin Mas sendirian." Aku menggenggam tangannya. "Kau harus. Kalau mereka tangkap aku, minimal satu dari kita harus bawa bukti ini ke orang yang bisa dipercaya. Itu satu-satunya cara kita menang." Dia menggigit bibirnya, menahan tangis, lalu mengangguk. "Baik, tapi janji Mas akan menyusul." Aku menatapnya dengan senyum kecil. Walau hatiku berat, aku janji. Begitu mereka keluar lewat pintu belakang, aku berdiri di tengah ruang tamu. Suara mobil berhenti di depan rumah, dan beberapa detik kemudian suara ketukan keras terdengar. "Jenderal Wisnu, kami punya surat resmi dari Mabes untuk memeriksa Anda." Nada mereka terdengar formal, tapi aku tahu di balik kata memeriksa, yang mereka bawa adalah penangkapan. Aku membuka pintu perlahan, menatap 4 orang berpakaian resmi dengan wajah tegang. "Di Pelaton Florida tambah 2 kendaraan lain. Boleh saya lihat suratnya?" Tanyaku tenang. Salah satu dari mereka menyerahkan map coklat. Aku membukanya. Semuanya tampak resmi. Tapi aku tahu surat seperti ini bisa dibuat siapa saja, dengan akses yang cukup tinggi. "Baik," kataku akhirnya. "Tapi sebelum kalian bawa saya ingin kalian tahu. Saya punya bukti kalau semua tuduhan ini direkayasa. Dan mendai saya tidak kembali dalam waktu 24 jam, file itu akan dikirim otomatis ke semua media nasional."
Wajah mereka berubah seketika. Salah satunya menatap temannya gugup. "Pak, kami hanya menjalankan perintah." Aku menatapnya dalam-dalam. "Jalankan perintahmu, tapi ingat satu hal. Kebenaran tidak akan mati hanya karena kalian bungkamkan saya." Mereka memborgol tanganku dengan hormat, seolah tahu siapa yang mereka hadapi. Di dalam mobil, aku duduk diam, menatap jalanan yang perlahan berlalu. Udara dingin masuk lewat celah kaca. Aku tahu, pertempuran sebenarnya baru dimulai. Mereka boleh menahan tubuhku, tapi kebenaran sudah berjalan dengan caranya sendiri. Udara di ruangan itu terasa berat. Bau lembab bercampur debu, dindingnya dingin, dan satu-satunya cahaya datang dari lampu kecil di langit-langit. Di depan meja besi, dua pria duduk berhadapan denganku. Salah satunya, Komisaris Besar Arman. Pria yang dulu pernah satu forum denganku dalam rapat lintas instansi. Kini, matanya tajam dan nadanya dingin. "Jenderal Wisnu," katanya, menatapku tanpa ekspresi. "Anda ditahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan ancaman terhadap aparat negara. Apa Anda ingin memberi keterangan?" Aku menatapnya balik. "Keterangan sudah saya berikan sejak pertama kali berdinas. Saya bekerja untuk negara, bukan untuk orang-orang yang menodai seragamnya." Arman menyandarkan tubuhnya. "Anda tahu bukti bisa dibuat, kesaksian bisa diatur, tapi opini publik bisa dikendalikan." Aku tersenyum tipis. "Benar, tapi ada satu hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Waktu. Karena cepat atau lambat kebenaran akan keluar." Ia terdiam sejenak. Dari balik kaca gelap di dinding, aku tahu ada beberapa orang sedang memperhatikan interogasi ini. "Mereka tidak boleh pangkuan dariku. Mereka hanya ingin waktu. Waktu untuk menghapus bukti, menutup mulut orang-orang yang tahu, dan menggiring opini. Tapi mereka lupa satu hal. Aku sudah mengantisipasi itu. Beberapa jam sebelum aku ditangkap, aku sudah mengatur agar file asli dan semua rekaman dikirim otomatis ke Kolonel Harun dan seorang wartawan muda bernama Nadia, yang dulu pernah kulindungi dalam kasus liputan rahasia. Aku hanya menunggu waktu." Arman berdiri dan melangkah ke arah pintu. "Kau orang keras kepala, Wisnu. Tapi keras kepala tidak berguna kalau dunia tidak mendengarmu." Aku menatapnya datar. "Kau lupa dunia sekarang tidak perlu mendengar langsung. Cukup satu video dan semuanya berubah." Dia berhenti, menatapku sekilas lalu keluar tanpa sepatah kata. Ruangan kembali hening. Aku bersandar, mencoba menenangkan diri. Meski tubuhku lelah, pikiranku tetap waspada. Sari mungkin sekarang sudah bersama Bagus di tempat aman. Aku tahu dia kuat, tapi tetap saja, rasa khawatir itu menekan dadaku seperti batu besar. Beberapa jam kemudian, suara langkah tergesa terdengar di luar. Pintu terbuka, dan seorang petugas masuk dengan wajah panik. "Pak, ada yang aneh di media. Nama Bapak viral." Video dari CCTV Polsek tersebar di seluruh kanal berita. Wartawan menyerbu Mabes. Arman yang berdiri di koridor menoleh cepat, wajahnya berubah pucat. Dia melangkah masuk dengan wajah tak percaya. "Apa?" Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hanya senyum kecil yang muncul di wajahku. "Siapa yang kirim?" Tanya salah satu anggota mereka panik. Arman memukul meja. "Matikan, blokir semua kanal berita." Tapi sudah terlambat. Sekali video itu keluar, dunia digital tidak punya tombol mundur. Beberapa menit kemudian, ponsel salah satu penyidik berdering. Ia menjawab cepat, lalu menatap Arman dengan wajah tegang. "Pak, Panglima minta Jenderal Wisnu dilepas. Katanya ada tim investigasi khusus yang akan turun." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata kini mengarah padaku. Aku perlahan berdiri menatap mereka satu persatu. Saya sudah bilang dari awal, jangan jadikan seragam ini alat untuk menindas. Karena kalau kehormatan sudah hilang, pangkat sebesar apapun tidak berarti. Arman menatapku dengan wajah campur antara marah dan takut. Ia tidak menjawab, hanya memberi isyarat kepada petugas untuk membuka borgolku. Saat rantai itu terlepas dari tanganku, perasaan lega bercampur getir menyelimuti dada. Aku bukan menang karena mereka mengaku salah, tapi karena kebenaran akhirnya bicara lewat fakta yang tak bisa dibantah. Beberapa jam kemudian, aku keluar dari gedung itu dengan langkah perlahan. Udara sore terasa berbeda, seperti lebih ringan. Di luar Sari sudah menungguku di mobil bersama Kolonel Bagus. Begitu aku masuk, Sari langsung memelukku erat. "Aku tahu Mas nggak bersalah. Aku tahu semua ini akan berbalik." Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. "Bukan karena aku, Ri. Karena masih ada orang-orang jujur yang berani berdiri." Bagus menyalakan mesin mobil. Video itu sudah ditonton jutaan orang, Wis.
Semua orang bicara tentang integritas dan penyalahgunaan wewenang. Kau mungkin nggak sadar, tapi ini sudah jadi pelajaran besar bagi semua pihak. Aku menatap keluar jendela. Di kejauhan matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung. Langit berwarna jingga, seolah ingin menutup hari itu dengan tenang setelah badai panjang. Dalam hati aku sadar, perjuangan belum selesai. Masih banyak yang harus diperbaiki, banyak sistem yang harus dibersihkan. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa sedikit damai. Sari menatapku lembut. Jadi, sekarang kita mau kemana? Aku tersenyum kecil. Pulang, aku ingin beristirahat. Besok masih banyak yang harus diperjuangkan. Mobil melaju perlahan meninggalkan kompleks itu. Dari kaca spion aku bisa melihat puluhan wartawan mulai berdatangan, mencoba merekam wajahku. Tapi aku tak peduli. Bagi mereka mungkin ini berita besar. Bagi aku ini pengingat bahwa keadilan memang sering datang terlambat, tapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Dan selama masih ada orang yang berani melawan ketidakadilan, aku tahu negeri ini masih punya harapan.